Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alhani Mitslaya Anur, NIM saya 501200418. Saya kelas 4C, Ekonomi Syariah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengujian data panel, di mana kita menggunakan package PLM. Jadi di sini kita harus menginstal dulu, install package PLM-nya. Di sini saya sebelumnya sudah menginstal package-nya ya. Jadi kita langsung running saja. Oke. Sudah. Kemudian di bawah ini itu kita menggunakan 4 set fungsi yang sering digunakan, yaitu ada data MPLUK, di sini ada juga produk, Grunfeld, dan juga wage. Jadi keempat fungsi ini kita running terlebih dahulu. Oke. Setelah kita merunning package dan juga 4 fungsi ini, kita mencoba untuk melihat datanya ya. Di sini kita mengambil data Grunfeld. Lihat di sini firmnya 111, year-nya, individual value, dan juga kapitalnya juga sudah terlihat di sini. Kemudian kita ingin juga melihat tail-nya, sebatas mananya datanya. Nah, ini batas datanya sampai 200 ya. Di sini sudah terlihat firmnya, year-nya, individual value, dan juga kapitalnya. Kemudian kita membuat fungsi ini, kemudian kita running terlebih dahulu. Nah, di sini setelah kita running, kita lihat dulu data E-nya. Setelah kita panggil tadi datanya, kita running untuk melihat datanya, hasil datanya. Oke, lihat seperti ini. Nah, terlihat dan kita amati untuk versi PLM pada fungsi ini mampu bekerja pada data frame itu tanpa melakukan pengujian lebih lanjut. Tanpa kita melakukan pengujian lebih lanjut, kita sudah bisa melihat bahwa fungsi ini tuh mampu bekerja pada data frame, fungsi PLM, asalkan pada indeks individu dan waktunya itu berada pada 2 kolom pertama. Jadi kita harus melihat dulu ya, frame dan year-nya ini itu berada pada kolom berapa. Untuk itu kita melihat menggunakan fungsi ini, fungsi EMPLUK, kita coba running. Nah, di sini terlihat firmnya di sini year, sektor, EMP, wage, capital, dan outputnya sudah terlihat. Oke. Nah, kemudian setelah kita merunning ini, kita bisa melakukan pengujian-pengujian selanjutnya. Jadi, kita coba panggil datanya dulu. Nih, kita kan tadi mintanya indeks ya. Karena kita kan pada
P-data frame ini, itu kita menggunakan indeks, maka kita akan memunculkan datanya, menunjukkan data ini menggunakan fungsi ini. Fungsi attr indeks ini. Jadi kita melihat datanya, terlihat di sini frame dan year-nya. Oke. Kemudian kita melihat ini ya, drop index-nya. Untuk drop index-nya ini, kita menggunakan summary. Nah, terlihat variasi total variabel dilihat dari indeks individu dan time. Jadi di sini kita munculkan dulu datanya. Kita coba running. Lihat ya di sini bahwa ada total variasi total variabelnya di sini untuk individu dan juga time-nya. Oke. Nah, tadi kan sudah indeksnya sudah, kemudian drop indeksnya juga sudah. Sekarang kita coba untuk melihat data yang raw names tadi. Oke. Kita munculkan datanya menggunakan sintaks ini. Nah, kita menggunakan AS matrix ya untuk melihat raw names. Nah, terlihat di sini individu itu sebagai baris. Jadi barisnya di sini ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah sebagai individunya. Sedangkan untuk time-nya sendiri atau year-nya tadi, tahunnya, ini itu berada pada kolom. Nah, jadi dimulai dari 1976 sampai 1984. Oke. Kemudian di sini kita melihat lagi ya. Kita coba running lagi menggunakan fungsi lag ini. Oh. Oke. Di sini sudah terlihat datanya ya. Nah, kita bisa perhatikan bahwa fungsi R, div-nya itu, dan lag tidak menghitung dengan benar transformasi ini untuk data panel karena mereka tidak dapat mengidentifikasi bila ada perubahan individu dalam data. Nah, oleh karena itu, metode khusus untuk objek P-series dalam penanganannya, kita menggunakan data panel yang benar ya. Nah, perhatikan juga hasil pengujiannya ini tadi. Kita mengurutkan lag ditunjukkan oleh bilangan bulat positif. Jadi kita cari di sini bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif di sini adalah pada kolom 0 ini di baris kedua, di kolom 1 ini di baris ketiga, di kolom kedua ini baris keempat. Oke. Kemudian kita coba untuk running difference.
Oke. Kemudian kita running juga head-nya. Oke. Sampai ke between ya. Coba kita memiliki fungsi-fungsi ini dan kita running lebih dahulu. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat hasil-hasilnya. Oke. Nah, jadi di sini kita kan menggunakan div ini tadi ya. Di sini kan juga ada between dan juga within. Nah, untuk between dan within ini itu disediakan untuk melihat transformasi antara keduanya. Ini between mengembalikan nilai unik. Jadi di sini tujuan between mengembalikan nilai-nilai yang uniknya. Kemudian between di sini juga menduplikasi nilai dengan panjangnya berdasarkan jumlah pengamatan. Nah, sini. Oke, terlihat di sini. Ini difference-nya, ini lag-nya, ini within, between, dan juga between sampai 10. Karena di sini kita kan cuman melihat 4 saja ya. Nah, untuk melihat data yang lebih panjang kita buat angka 10 di sini. Jadi keluarlah jumlah-jumlah atau nilai-nilainya sampai 10 ya. Kemudian di sini juga kita melakukan pengujian kembali pada fungsi antara kedua ini, EMP, dua baris ini. Nah, ini itu berguna untuk menggambarkan model, kemudian formulanya dipisahkan oleh garis lurus ini ya. Ini garis tipanya, garis lurusnya. Nah, antara kedua ini itu dipisahkan. Kemudian kita coba running. Oke. Oke. Nah, di sini estimasi PLM menggunakan ada beberapa argumen model. Jadi seperti ada within, kemudian ada polling, FD, between, dan random. Nah, di sini kita menggunakan within dan juga random ya. Nah, jadi kegunaan dasar PLM itu kan adalah untuk menunjukkan rumus model data dan model yang akan diestimasi. Nah, jadi kita coba running dulu ya. Oke. Nah, misalnya nih, model efek tetap dan model efek acak itu diestimasi menggunakan ground V ini, ground, sama ground ray-nya. Nah, metode untuk menampilkan summary, ini kan kita ada membutuhkan sintaks fungsi selanjutnya yaitu summary. Metode untuk menampilkan summary
estimasi modal tersedia pada summary ini. Jadi kita harus mengestimasi dulu ground fee-nya menggunakan summary. Nah, kita running terlebih dahulu. Nah, misalnya nih, untuk model random, metode summary memberikan informasi tentang variansi komponen variabel komponen kesalahan dan beberapa statistik ujinya. Nah, efek random dari model yang diperkirakan ini dapat dieksekusi melalui runner. Jadi setelah kita merunning ini summary-nya, di sini kan sudah terlihat ya, kita menggunakan data random. Oke. Untuk ground ray-nya. Karena kan ground ray-nya kan kita menggunakan random ya. Jadi di sini sudah terlihat datanya ada efeknya, residualnya, ada koefisiennya, kemudian juga di sini ada totalnya, residual, square-nya juga ada, sampai ke p-value-nya juga terlihat. Nah, di sini kita gunakan fungsi runef ya, untuk memperkirakan untuk mengekstraksi dan melihat model, apakah model ini itu memiliki kesalahan, memiliki komponen kesalahan. Oke, coba kita run. Oke. Di sini juga sudah terlihat hasilnya seperti ini ya. Dan ini dimunculkan sampai 10 data ya. Oke. Kemudian kita membutuhkan nah, pada summary ini kita membutuhkan fix-nya juga, ground fee, type, dan demi-nya. Oh, mohon maaf. Kita ke fix ground fee, type, demi-nya dulu ya. Baru kita ke summary-nya. Kita coba running. Nah, efek tetap dari model efek tetap dapat diekstraksi dengan mudah menggunakan fix ini ya. Tipe argumen menunjukkan bagaimana efek tetap harus dihitung. Nah, dalam level menurut type level ini, dalam penyimpangan dari rata-rata keseluruhan menurut tipe Demin ini, atau dalam penyimpangan dari individu pertama menurut tipe Nah, kemudian fungsi dari fix ini itu mengembalikan objek kelas fix, sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek dalam penyimpangan dari intercept keseluruhan, kesalahan standar mereka, dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan. Jadi kita harus merunning terlebih dahulu summary-nya untuk melihat keseluruhannya. Seperti ini ya. Kita lihat
estimate-nya berapa, standar error-nya, kemudian t-value dan p-value-nya. Kemudian kita coba lagi running fungsi terakhir ya. Fungsi terakhir ini dalam kasus model efek tetap dua arah, efek argumen relevan dan fix. Untuk mengekstrak efek tetap efek tertentu dengan nilai yang mungkin atau individu. Untuk efek tetap individu, terus kemudian ada time-nya. Ini ada individu, kemudian juga ada time-nya. Oke, kita coba untuk running saja. Nah, di sini sudah terlihat ya fix-nya. Ini untuk time-nya ya. Sebelumnya. Oke. Nah, ini untuk time-nya sendiri dari tahun 1935 sampai 1954. Nah, di sini tadi menggunakan individual value plus kapital, kemudian datanya itu Grunfeld, kemudian menggunakan model within, dan efeknya two ways ya. Nah, kemudian efek yang kita cari adalah time-nya, waktunya atau tahunnya. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai data panel. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.